Drama Bilutun menceritakan tentang kisah orang untuk melakukan kerusakan penyuapan, kebohongan, dan rekayasa untuk mendapatkan keuntungan materi dan popularitas yang dilakukan orang-orang yang memiliki profesi. Yang akhirnya terbongkar oleh seorang presiden wanita kedua yang berpura-pura menjadi seorang wanita. Afisa sebagai jenderal, Chelsea sebagai wawancara, Anang sebagai penjahit, Yoga sebagai anak, Ali sebagai banci dan hati, Andin sebagai banci dan hati, Adinda sebagai seniman, Asuci sebagai mahasiswi, Alicia sebagai pelayan jenderal atau banet, Aldo sebagai dukun, Raihan sebagai militer, dan Nika sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Apakah dapat siap wawancara? Siap. Silakan. Langsung kepada intinya. Pertempuran-pertempuran apa saja yang Bapak alami? Hampir semua pertempuran di Jawa saya alami. Apakah ada khusus yang Bapak dapat ambil dari masing-masing pertempuran itu? Setiap pertempuran memberikan saya kesan dan kenal-kenalan yang paling dalam. Misalnya pertempuran antara Karawang dan Bekasi. Saya mendapatkan luka di dada dan terbaring di garis terdepan. Ketika itu seorang penyair melihat saya dan ia menjadi terkenal sekali. Di antaranya adalah sajak antara Karawang dan Bekasi. Saya yakin saya menjadi orang dari sajak itu. Apakah ada pesan khusus yang Bapak ambil dari pertempuran Bandung Lautan Api? Ketika itu sebuah tank raksasa berusaha menerobos sepanjang jalan banjir. Saya melompat ke atasnya di tengah-tengah di sesingan peluru senjata mesin. Saat saya berhasil membukanya dengan kepalan granat siap meledakkan sistem tersebut, muncul wajah yang saya kenal. Ia adalah Pani Wahud dan Pani Wahud. Ia mulai menyadari bahwa kalau seorang Johan Dimas sudah angkat senjata, tidak ada gunanya bagi Belanda untuk melanjutkan kolonialismenya. Ketika Bandung sudah menjadi lautan api, pihak Republik membuat republik mana di dalamnya terdapat Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Saya biasa memanggil mereka dengan sebutan Toha dan Adan. Maklumlah dia adalah teman kecil saya saat saya suka-sukanya menggunakan cara monyet. Hahaha. Dalam pertemuan saya itu sebenarnya saya yang mempunyai dasar untuk mengadakan gedung misi Belanda itu. Akan tetapi ketika kami bergerak, saya terkena tembakan di kepala. Saya pun berkata kepada Toha, Adakah pesan yang dapat Bapak ambil dari bahu-bahu dengan anak Surabaya? Pertemuan 10 November, ketika saya menembak Jenderal Mayabi Jenderal Inggris, itu saya bersama Arif Surabaya itu menembak Jenderal itu karena saya yakin saya yang paling lain dalam menembak. Saya yakin saya waktu Jenderal itu. Apakah ada gimana? Sepertinya sudah cukup, Pak. Kalau begitu secara teratur saya di belakang. Baik, Pak. Oh, dan jangan lupa memperkotai luka-luka di dada saya di belakang. Siapa? Bapak Senat. Iya, aneh. Saya amat lu. Iya, kayak begitu. Lupa, perawakannya kecil, perutnya buncit, gaya gagah, suruh bu, suruh amat, ya Tuhan. Tenang bu.
anak kecil dan gayanya gagah. Cuma tadi ibu bilang begitu. Jadi saudara lihatnya, Lihat apa? lihat dia kecil, buncit, dan pakai pakaian. Apakah saudara lugu melihatnya? Mungkin sudah lugu melihatnya bu. Yang benar lugu itu yang mana sih? Saya tidak tahu bu. Tadi anak-anak menunggu kemari dan menyarankan supaya saya bertanya kepada saudara lugu tentang jualan apa. Oh, memang anak ini kadang memanggil saya lugu, tapi yang saya amat bu. Tadi saudara mengatakan, mungkin saudara lugu melihat orang yang membawa bungkusan pakaian itu, bukan? Iya. Yang lugu, yang amatnya. Aduh, saya bingung nih jadi mumet. Saya juga bingung, mumet nih. Aduh, sekarang saja begitu suka, apalagi mencari pencuri. Dan soalnya seorang kecil baru dapat pakaian kebenaran sekali saja sudah berisakan begini. Oh, jadi ibu bingung karena pakaian kebesaran. Iya, saudara lugu, saudara amat, saudara lugu, yang mana sih saudara itu? Yang ini bu. Iya, saudara. Kalau pakaian kebesaran malah pakai dikecilkan bu. Daripada lari sana sini mencari saudara lugu. Mendingan mengucikan pakaian yang kebesaran itu. Tak ada pakaian yang kebesaran, Pak. Yang ada pakaian yang hilang. Kalau ada, tentu tidak hilang bu. Saya pusing, apa saudara lugu itu ada? Apa ada air? Sebentar ya bu. Dasar nasib orang kecil. Orang kecil yang perut yang begitu itu bu. Bukan, saya lah orang kecil itu. Sedangkan orang yang saya cari itu orangnya kecil. Saya tidak mengerti kenapa di bagian ini ibu sudah kepayahan dan tampaknya sedang sekali. Orang itu kecil, buncit, gagah saudara lugu. Ia di depan rumah saya dan pakaian jadul itu plus menghilang. Kecil, buncit, gagah, lugu, jenderal, pakaian, hilang. Apa artinya itu? Saya sudah bilang cari keterangan orang susah, apalagi mencari pencurinya. Pencuri apa bu? Mencuri pakaian, Hah? Pakaian siapa bu? pakaian jenderal. Ibu ini jenderal. Yang betul saja saudara lugu, masa tampak begini jenderal, saya ini orang kecil saja. Kalau saya jenderal, masa saya harus lari sampai kehabisan nafas begini? Oh, jadi kok ini prajurit ya? Ya Tuhan, bagaimana saudara bisa berpikir begitu? Yang sekali lari pagi begini bisa prajurit kan bu? Saya lari bukan latihan, saya mau ada pakaian jenderal yang dicuri dari rumah saya. Oh, tapi mengapa pakaian jenderal di rumah ibu? Saya ini kan tukang jahit. Oh, jelas bu, jelas. Apa saudara lugu, saudara amat, melihat orang buncit, perawakannya kecil, dan gayanya gagal lewat sini. Tidak bu. Saya cek siaran, atau sirkus. Baiklah saudara lugu, saudara amat, terima kasih atasnya. Ibu mau tempat hansip? Iya, mudah-mudahan mereka sudah bangun. Takut, sudah berjaga sepanjang malam, karena ada si tutup tunang itu lagi. Ya sudah, saya pergi dulu. Iya bu. Selamat pagi mbak. Ya, pagi. Oh, apakah melihat kawan saya? Wartawan. Tuang jahit baru saja pergi mbak. Apa nama tuang jahit itu mbak wartawan? Tukang jahit. Ya, tuang jahit biasa itu mbak. Bagaimana kamu bisa bilang saya cari tukang jahit? Saya kira mbak mau memperbaiki pakaian itu. Sembarangan. Kamu kira saya ini siapa? Mbak pemain sirkus ya? Mbak, kenapa mbak? Kalau tidak karena takut kumat ayamku, kamu sudah jadi bubur aku labrak. Maaf mbak, jangan marah. Saya ini sih orang bodoh. Kau bikin saya capek. Mbak sakit? Duduk dulu lah mbak. Saya ambil teh ya. Apa ada dia? Bir. Iya dia. Sayang sekali mbak, nggak ada. Ya sudah, ya sudah. Bos, saya dari Brebes, tapi pedes, tapi saya demen sama cowok juga. Siapa nggak mau senyum, siap-siap tak cium. Siapa nggak mau senyum, siap-siap tak cium. Tante Ira.
tadi ada yang kurang loh liriknya. Kurang apanya? Harusnya tuh kayak gini nih. Di mana? Ke Tasik, ke Garut, hayat siji kan guru. Cicahem, Cimahi, Diem, Semahi. Ingat demi emas. Bosan Eka, udah tuh ada berondong. Mana sih? Tuh, cocok kan? Ih, itu kan Om Ahmad. Halo Om Ahmad, udah kayak Jackie Johnson. Musik. Tuh, ambil tuh. Dasar gembel, orang miskin gabung. Mbak, ingat ya, kalau Mbak nggak suka, nggak usah kasih uang. Katanya jangan pura-pura. Ambil tuh, pergi cepat. OMG, hello. Kita nih bernyanyi bukan buat Mbak. Cocok. Tapi kita bernyanyi buat siapa? Buat Om Ahmad. Gak usah kesentilan deh. Kalian juga pergi dari sini. Mau gue timpuk lo ya? Yang bener aja lo, ngusir gua. Kurang aja lo, berani lo sama banci ya. Untung ada Om Ahmad tuh. Kalau enggak, lo udah gue timpuk. Awas lo. Oh iya, nih, ini duit buat nyanyinya ya. No, baik kayak Bang Ahmad. Cin, sini. Kita dikasih duit. Cin, sini. Woi, sini. Kita terima kasih dong sama Om Ahmad. Oh, jelas dong. Yuk. Terima kasih Om Ahmad. Sama-sama. Yel dulu dong. Paling suka deh kalau yel-yel. Yuk mainkan. Udut, boos, masuk peso. Dasar bete, rendahkan martabat semua. Hah? Nyanyi mereka bagus sekali kan Mbak? Memang mereka seniman, seperti Mbak bilang. Seniman? Kalau mau angkat topi bukan pada seniman macam begitu. Mbak lihat saya, tidak pakai topi dan memang tidak pernah pakai topi. Apa musik mereka bikin Mbak marah? Apa kamu sebut musik yang kayak begitu? Saya kira iya Mbak. Mereka seniman kan Mbak? Seniman? Menguap kalau mengemis? Hah, seniman? Saya kira mereka tidak mengemis Mbak. Mereka menyenangkan hati orang dan menerima upah seadanya. Gotun, Dimas perak. Mengapa Mbak tiba-tiba marah tadi sama mereka? Gotun, seniman dijual gotun, sialan. Habis mereka bagaimana Mbak? Daripada mengemis? Ini lebih hina daripada mengemis. Habis mereka bagaimana itu Mbak? Seniman itu tidak boleh kalah oleh dokter, insinyur, menteri, dengan presiden sekalipun. Seniman harus sama kuat, sama hebat dengan mereka. Maksudmu bagaimana? Seniman tidak boleh kalah sama mereka. Apakah mereka bermusuhan, suka bertengkar, berkelahi dengan dokter, menteri? Iya betul, seniman itu berjuang. Mereka bertempur dengan dokter, melawan menteri, bahkan melawan presiden sekalipun. Bercampur Mbak? Iya, saya pun sering berdemonstrasi mengadakan protes terhadap mereka. Protes itu apa Mbak? Tergantung pada musimnya. Ketika pemerintah bikin jembatan, kita protes. Kita bilang, masjid lebih penting
penting karena masjid adalah jembatan menuju surga. Kalau pemerintah bikin jalan, kita protes. Kita bilang sekolah lebih penting karena pendidikan adalah jalan lurus ke masa depan. Kalau tidak musim protes-protesan, kita bikin pertunjukan yang aneh-aneh, yang menggegerkan, lebih menggegerkan dari statement menteri atau presiden. Biar berdrum-drum tinta wartawan tumpah di koran-koran dan majalah-majalah mereka. Pertunjukan aneh seperti apa, Mbak? Pertunjukan edan-edanan, musik edan, drama edan, tari edan, teriakan kata-kata cabul di panggung. Jangan takut lanjang bulat di pentas. Pokoknya edan dan menggegerkan. Oh, begitu. Kalau sudah main edan, kapan main keseniannya, Mbak? Sudahlah, kamu gak akan mengerti. Kamu perlu lebih banyak berpikir dan termenung. Saya sibuk, Mbak. Paling-paling saya termenung kalau saya sedang buang air besar. Ah, menyebalkan. Nah, itu dia. Siapa, Mbak? Wah, itu teman saya. Wah. Jangan menunggu ya. Bentar. Wajahnya cerah seperti fajar. Rupanya sudah banyak dapat amplop ya? Nah ya. Mbak, ini 2 kantor pos. Barang. Oh, maaf, Mbak. Nih, baca. Peras. Hah, bilang apa lu? Sudah sana. Bukan uang kali. Lebih baik kita bicara soal uang. Jadi begini Mbak, seperti yang saya ceritakan kemarin, tokoh kita itu mengaku sebagai bekas pejuang yang berjasa dalam perang kemerdekaan. Dia mempunyai beberapa bekas luka di paha dan dadanya. Kemarin dulu, waktu saya wawancarai, dia memperhatikan luka-luka itu dan bahkan dia meminta memotretnya. Kamu memotretnya? Ya, saya memotretnya. Tapi pemimpin redaksi menolak potret-potret itu. Katanya itu tak senang, melanggar kode etik jurnalis. Sangat disayangkan bukan? Iya. Tapi baiklah, kita kembali kepada rencana kita itu. Nanti saya akan perlihatkan hasil wawancara sama jurnal itu. Saya akan membacakan di depan media. Tentu dia akan senang dan akan memberikan uang yang lebih besar daripada yang saya ceritakan kepada kamu. Lalu, kapan saya bertindak? Kamu bertindak setelah saya panggil. Tunggu sampai saya diberi uang lagi. You bersiap-siap. Kalau saya sudah mendapatkan uang lagi, kita akan melaksanakan rencana kedua. Saya akan mengatakan kepadanya bahwa ada wartawan yang dapat fakta tentang dia. Fakta yang tidak menyenangkan dan merusak nama baik beliau. Tentu akan terkejut dan ketakutan. Lalu saya akan berpura-pura menolongnya, yaitu dengan jalan menyalahkan agar berita jelek itu diberi dari wartawannya. Sebelum diberitahu ke koran-koran, ketika itulah saya akan memanggil Yu. Bacakan tulisan itu agar didengar olehnya. Dia tentu bersedia membeli tulisan itu. Kamu ternyata harus menjual mahal. Kalau tidak salah, kemarin dia berkata agar kertas itu jangan diberikan kalau tidak dibeli 100.000. Apakah itu tidak terlalu tinggi? Hanya 2 halaman loh, Mbak. Dia tidak memberi kertas, dia membeli nama baiknya. Sekarang laksanakan. Ingat, kita saling membutuhkan. Saya membutuhkan kamu hari ini, kamu sebaliknya. Seniman akan membutuhkan saya. Di samping itu, kamu dapat mendapatkan bagian. Mbak, sukses ya. Assalamualaikum Pak, Pak Johan. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak muda, selamat datang di rumah Pak Johan. Silakan duduk. Mau minum apa nak? Kopi, susu, jeruk panas, jus alpukat, jus jeruk, bisa lagi. Kopi hitam Kak, soalnya sampai jam 2 malam tadi saya berdebat dengan pemimpin redaksi. Coba Bapak bayangkan. Banen. Ya Pak. Bikinkan kopi hitam Arabica 1. 2 salah saya. Ya Pak. Nak, wawancara itu sudah dimuat nak. Sudah Pak, lengkap dalam foto-foto Bapak. Biar saya bacakan ya Pak. Biar saya saja yang bacakan nak. Setelah berulang-ulang menolak untuk diwawancarai, akhirnya Bapak Johan Budiman bersedia untuk menguraikan sebagian pengalaman perangnya kepada wartawan. Iya Pak, asik. Foto saya kecil ya. Bagaimana Pak Johan? Bagus nak, bagus sekali. Tapi sebenarnya Anda dapat menambahkan kesan saya tentang pertempuran. Oh iya Pak, biar saya catat. Silakan. Bahkan Anda dapat mendapatkan kesan saya saat saya mengikuti pergerakan nasional.
Atau ketika saya ikut di bawah tanah melawan penduduk Jepang, Nak? Tapi itu mungkin bisa kita lakukan nanti, Pak. Tentu, maka dari itu perlu wawancara yang khusus di tempat yang tenang. Itu harus, Pak. Kopinya saya minum, Pak. Silakan. Pak Johan, saya itu bermaksud mengajukan laporan penghambatan, Pak Johan. Tapi saya tak yakin apakah Kakak mau menanggungnya atau tidak. Biasanya sih tidak, Pak Johan. Lantas siapa yang sakit, Nak? Saya, Pak. Agar wawancara ini terus berjalan, saya berdebat dengan pemimpin redaksi sampai jam 2 malam. Bayangkan, Pak, saya pun terpaksa berkali dengan kolega saya yang mau menyambut wawancara ini, Pak. Saya melemparkannya ke mesin cetak, tapi dia berhasil menikam perut saya. Sakit liver itu bahaya. Kamu harus cepat-cepat pergi ke dokter. Ya kalau tidak ke puskesmas ya ke klinik lah. Saya juga tahu, Pak Johan, tapi saya tak yakin apakah kantor mau menanggungnya. Sebenarnya saya harus cepat-cepat, Pak. Mau ke kantor sekarang? Oh ya udah tuh, ini lumayan untuk ongkos. Tidak usah, Pak. Saya pamit ya, Pak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Siap. Terima kasih juga atas daripada ini. Korannya saya ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Sekarang bagaimana, Mbak? Nah, lagi saya akan kembali ke sana. Mbak siap-siap, kalau nggak mereka ke situ. Lalu saya harus bagaimana lagi? Nanti saya panggil. Oh, siap. Siap ya? Siap. Assalamualaikum, Pak Johan. Pak Johan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Apakah sudah siap dalam wawancara baru kita, Mbak? Begini, Pak. Ada persoalan lain. Paling mau sepele doang. Bukan, Pak. Jadi begini. Begitu saya pada di sini, saya bertemu wartawan dari koran lain. Wartawan dari koran lain? Iya, ternyata dia punya fakta lain tentang Bapak. Bagaimana? Fakta itu lain sekali dengan yang Bapak wawancara pada saya. Fakta lain? Lain sekali, Pak. Bertolak belakang. Bertolak belakang bagaimana, Nak? Seperti bumi di langit. Ya Tuhan. Fakta itu menyatakan bahwa Bapak sama sekali bukan pahlawan. Bahwa Bapak tidak pernah ikut tempur. Justru sebaliknya, Bapak telah dicurigai menjadi kepala belakang Belanda. Oh iya, Pak. Malah saksi yang tahu Bapak cukup banyak. Cukup banyak? Iya. Aduh, tolong anak muda. Tenang, Pak. Tenang. Saya juga sedang berpikir. Aduh. Oh iya, Pak. Barangkali kita dapat mengusahakan agar fakta-fakta itu tidak diberitakan di koran-koran. Iya, usahakan anak muda. Bagaimana caranya? Anak muda, tolonglah. Sudahlah, Pak. Tidak perlu berlutut. Pak, begini saja. Siap-siap saja dengan segala daya dan dana. Saya tegaskan sekali lagi. Dengan segala daya dan dana, mudah-mudahan persoalan ini dapat diatasi, Pak. Ya, usahakan anak sebelum fakta-fakta itu diterbitkan di koran-koran. Itu bahaya. Baik, Pak. Oh ya, Pak. Sekarang juga yang memang fakta itu akan segera dipanggil. Di mana rumahnya anak muda itu? Itu dia, Pak. Aduh. Dari tadi sudah ada di sana. Hai, Mbak. Kemari. Duduk. Jangan melambaikan tangan seperti itu. Tenang, Pak. Tenang. Kemari. Mari kita berunding. Tenang, Pak. Kami bisa menegosiasi. Silakan duduk, Nak. Baik. Terima kasih. Kurang ya kursinya? Balian kursi. Jadi begini, Mbak. Kami, Pak Johan, Budiman, dan saya sudah memutuskan untuk mengganti ongkos cetak berita itu. Sekarang begini, kapan Anda ingin kami bayar? Jadi bagaimana rencananya? Nah, bagaimana kalau saya bayar 250.000? 250.000? Ya, 250.000 dalam satu halaman. Cukup kan? Kenapa dia? Mungkin dia marah, Pak. Marah? Aduh. Ternyata bayaran Bapak itu terlalu rendah. Biasanya 2 halaman, penting itu 2 juta, Pak. 2 juta? Iya, Pak. Duh, bahaya ini, Pak. Saya khawatir begitu ia siuman akan langsung menaikkan berita koran itu. Jangan, Nak. Jangan. Sadarkan dia dulu, Nak. Tenang, Pak. Tenang. Nanti kita bisa bicarakan dengan dia, Pak. Dia sadar. Mbak. Sadarlah, Mama.
berunding. Saya akan mengembalikan kesadarannya dulu, dan setelah berunding, saya akan kembali ke sini. Kalau memang begitu baiknya, silakan. Dan cepatlah, fakta itu ambil darinya, agar saya dapat membakarnya. Siapa? Hati-hati, mau langsung ke rumah sakit kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Mbak, kalau bisa kita berunding di sini saja. Lutut saya masih gemetar ini. Tawarannya melebihi apa yang kita perkirakan. Saya kaget dan layan saya kumat. Ini lagi nonton namanya. Seandainya serangan Ayan itu tidak datang, kita sudah jadi orang kaya sekarang, Mbak. Apakah tawarannya tidak terlalu besar? Ngeri juga rasanya. Terlalu besar? Mengapa terlalu besar? Harusnya itu kamu senang, Mbak. Bukan malah semaput. Gimana sih? Mengeras juga kalau sedikit sih nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu besar, wah, ngeri juga. Apa? Memaras kamu bilang? Jangan ucapkan kata memaras itu. Saudara hina profesi saya. Saudara kira seniman itu hebat. Seniman hebat? Cih! Anjing. Mencari nama dengan menjelekan teman-teman sendiri. Seniman? Tanpa mass media, saudara itu apa? Di samping itu, karena tingkat pola saudara-saudara, maka kata seniman dihubungkan masyarakat dengan kesintingan. Seniman identik dengan senewan. Oh, saudara harus tahu, waktu saudara minta dipotret, sangat lanjak dengan paken Tarzan itu, dan minta saya memuatnya di koran saya. Saya hampir dipecat. Mbak jangan menghina. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kutu di seberang lautan kelihatan. Kalau kami tidak bergunjing, kalau kami tidak nyentrik, kalau kami tidak buat sensasi, kalau kami tidak berbuat yang berani, yang nekat, yang hebat, kolam Mbak akan kosong, sedikitnya kehilangan garam. Kami juga punya kebanggaan profesi. Saudara tidak perlu menghina. Apa maksudnya? Hah? Sabar Mbak, kalian berdua kan sahabat karib, mengapa harus bertengkar? Oke deh, kita sama-sama punya kelemahan. Seharusnya kita saling maklum dan kerjasama. Dan memang kita telah biasa kerjasama. Lebih baik kita kerjasama. Bersatu kita teguh, kita saling membutuhkan. Oke, mari kita bekerja sama. Nah, begitu, baikan. Mbak, bagaimana kalau kita rayakan kerjasama ini dengan makan di restoran? Boleh, ayo. Jangan amat. Jangan amat. Naon? Gawat, gawat. Buat naon teh? Gawat, pokoknya mah gawat. Gawat buat naon sih teh? Bentar, amat ambil air dulu biar tenang. Makasih, Jang. Jangan amat pernah sembah orang tuh. Pernah? Asli lah, pernah. Pernah teh, waktu saya main sandiwara di kampung, dan saya jadi raja di sana. Iya mah, itu sandiwara, Jang. Iya mah, sungguhan, asli, iya mah. Oh, belum itu mah teh. Belum. Tadi Jang Ahmad gas 2, aku salah coba tebak. Siapa ya? Siapa teh? Dengar ya, Jenderal Budiman, majikan Teteh. Cerita sandiwaranya, cerita apa teh? Ini bukan cerita sandiwara, Jang. Jangan-jangan menyembah Teteh sebagai apa? Sebagai menteri kepada rajanya? Jang, ini cerita beneran, asli, bukan cerita sandiwara. Kenapa juragannya menyembah Teteh ya? Itulah soalnya, Juragan Johan berlutut dan sambil menangis sama Teteh. Banen. Aduh Teteh. Bentar, ini mau meragakan. Oh, sok atuh. Kau adalah klienku yang paling setia. Kau ikut aku sejak aku baru punya warung kecil. Jauh sebelum aku dan almarhum istriku menjadi memimpin beberapa perusahaan besar seperti sekarang. Sekarang janganlah kepala kamu kesetiaanmu itu. Carilah dukun yang paling sakti, bawakan dia ke sini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Begitu Jang. Ketika sambil bilang bahwa saya bukannya tidak setia, akan tetapi tidak sanggup. Bayangkan coba Jang, juragan menyembah saya sampai 3 kali. Catat itu Jang Ahmad, 3 kali. Saya nggak punya catatan teh. Biarin Jang, tapi ingat saya disembah 3 kali oleh Jenderal Budiman. Apa nggak bikin pusing kepala orang? Tidak teh. Kenapa tidak? Kan juragan dia cuma minta tolong sama Teteh. Bener Jang, Jenderal Budiman hanya minta tolong. Terus soal dukun itu gimana teh? Eta soalnya Jang
berhenti dengan gila saja, bebas berbuat semaunya dan tidak bakalan disuruh mencari dukun. Emang susah buat cari dukun di sini teh? Ini kota besar jangan amat, bagaimana kita mencari dukun di sini? Kalau dokter masih banyak juga dokter gila. Tuh lihat tuh, 100 langkah dari sini kalau mau kita bisa dapat 3 dokter gila. Coba cari di pasar teh. Atuh jangan amat, dukun tidak dijual di pasar. Kalau dukun dijual di sana dan seandainya ada orang jualan dukun, berapa harganya? Saya tidak menyarankan beli dukun teh. Jadi, Saya pergi ke pasar, terus teriak, apa sih ini ada dukun sakti? Hei, yang tidak sakti nggak perlu menyambut. boleh juga. Kalau tidak ada yang menyambut bagaimana? Coba itu terminal aja teh. Ya hui, jangan amat, terima kasih atas nasihatnya. Saya pergi sekarang juga agar juragan tidak terlalu gelisah. Saya harus dapat dukun itu. Jangan amat agar tidak sia-sia juragan menyembah. Terima kasih. Mau beli apa Pak? Ada barang? Barang, Sayur. sayur. Saya teh jual sembako, bukan sayur. Lu itu benar-benar tidak ilmiah. Ada ganja. Ganja. Ganja! Jangan teriak-teriak Mbak, kan saya tidak muda. Jangan pura-pura, gue bukan intel. Saya tidak jual intel Mbak. Nah, ayo jangan pura-pura. Ganja. G-A-N-J-A, ganja. Kenapa ganja segala sih? Bukan minta, gue mau beli. Maksud saya, kenapa ngecat ganja segala? Kan ingetnya berbahaya Mbak. Berbahaya. Gue udah isep dan pakai yang lebih berbahaya daripada itu. Otalidon, Megadon, Osadon, Mandrax, Batal, LSD, heroin, Oskadon. Lu taunya apa? Oskadon. Gue ini veteran candu, biasa diburu polisi. Kalau lo mau kenal pemadat kawakan, inilah dia. Oh, itu gambarnya sana Mbak. Rupanya waktu dilahirkan, kepala lo kebentur besi ranjang. Saya tidak ingat lagi ya. Cepet keluarin barang lo. Hah? Ganja. Di sini tidak jual ganja Mbak. Itu kan bahan terlarang. Hah, kenapa lo gak bilang dari tadi? Mbaknya sih keburu teriak-teriak, ganja. Ah, udah, gue pesen kopi susu 1. Cepat. Kenapa sih Mbak, bisa ganja segala? Alah, macam lu ini ngerti apa? Makanya saya tanya Mbak. Gue ini frustasi, generasi gap, orang-orang tua munafik itu yang buat gue frustasi. Oh, Mbak ini orang pinter ya? Bahasa asing dulu. Pintar seperti Einstein pun masa depan gue tetap suram. Sebetulnya gue bisa jadi profesor, tapi gue frustasi. Teras itu apa Mbak? Kalau fulus dan aksi barangkali mode. Mode itu kan berarti pakaian ya? Nah, itu lo ngerti. Memang frustasi itu seperti pakaian. Kalau kita tidak ikut, kita ketinggalan zaman. Tidak frustasi-frustasian, protes-protesan, morfin-morfinan, kita ketinggalan mode. Oh, jadi Mbak ini ikut prosetan? Hah? Protes? Ya, itu. Memangnya kenapa? Tadi ada orang lain Mbak, katanya dia juga suka itu. Apa itu? Protes? Ya, Alah, atau apa dia memang protes? tentang lah Mbak. Tapi katanya sering. Ngomong kosong, kayak tahu aja apa itu protes. Cuma mahasiswa kayak gue yang tahu bagaimana caranya bikin protes. Oh, jadi ada caranya Mbak? Ada dong, protes pun harus ilmiah. Kita harus tahu psikologis massa. Kita harus tahu psikologis dan peka terhadap saat yang tepat. Kita turun seperti koboi menumpas. Kalau momentum sudah tercapai dan masyarakat bergerak, kita kembali ke kampus. Back to campus as heroes. Jempolan Bang. Apa yang jempol? Abang seperti cowboy film-film, sampai saya tidak mengerti. Kita sudah sampai, Mbak. Ini rumah juragan. Wah, besar juga rumahnya ya. Silakan kamu masuk duluan. Saya mau beli rokok dulu. Duluan ya, Mbak. Silakan Pak, mau rokok apa? Saya tidak butuh rokok, Dek. Tapi saya perlu bantuan. Oh, gak punya. Siang, Dek. Moga kamu bantuku, Nak. Kagak. Ya sudah, Mbak gak akan minta bantuan. Tapi mau menawarkan kerjasama. Gue udah putuskan tanpa kompromi dengan generasi tua, membuat jembatan untuk menutup generasi gap sia-sia belaka. Make war not love even again at your parents. Wah, ada ini ngomong apa sih? Nggak ngerti saya. Dek, daripada termenung di sini, lebih baik kamu melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Hasil apa? Kertas warna biru dan kertas warna merah.
Bisnis. Bisnis. Baiklah Mbah, tapi hendaknya Mbah mengerti kalau gua mau bekerja sama dengan Mbah ya sekedar melaksanakan taktik saja. Saya tidak peduli, Dek. Yang jelas, saya butuh bantuan Adek. Satu hal lagi, panggil saya Mbah, jangan Tuan. Ya, terserah. Tapi nanti dulu Mbah. Dalam melaksanakan taktik ini, kalau gue mau memastikan komitmen, gue harus memperkirakan konsekuensi yang menguntungkan pihak gue. Oh, jelas saja itu menguntungkan. Mbah harus menjelaskan supaya kita dapat merundingkan aturan permainannya Mbah, rules of the game-nya. Oh, begini. Nanti Mbah akan mengadakan pembicaraan dengan Tuan Johan Budiman. Nah, kira-kira setengah jam setelah Mbah berbicara dengan beliau, Adek masuk, datanglah ke sana. Buat apa? Buat membantu Mbah. Lalu kamu katakan kepada Mbah bahwa Presiden Direktur Perusahaan Multinasional British Indonesia Industry memanggil Mbah karena putrinya sedang sakit. Lalu? Sudah itu saja. Atau kalau ditanya oleh tuan rumah, katakan bahwa Mbah dipanggil saat itu juga. Sebentar Mbah, siapa yang menjadi klien Mbah tadi? Tuan Johan Budiman. Beliau itu pejuang kemerdekaan angkatan 45. Masa wawancara di keluar hari ini? Bagus kalau begitu. Saatnya sekarang bukan soal taktik melulu atau soal bisnis melulu. Sekarang jadi soal prinsip, soal perjuang antar generasi. Bagus, ia adalah seorang di antara tokoh generasi tua yang harus gue lawan. Gue turunkan dari tahtanya. Bagus. Sekarang bersiaplah. Bapak akan pergi ke sana. Nanti Mbak akan beri isyarat dan kemudian masuklah dengan gagah. Siap Pak. Good luck Mbak. Apa? Sukses. Oh, Mansur. Apaan Mansur? Mantap surantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Johan Budiman ada? Apakah Bapak calon penolong saya, penyelamat saya, yang pernah menyembuhkan 7 orang gila, berpuluh-puluh orang lumpuh, 3 orang buta? Hahaha, itu berita terlalu dibesar-besarkan Pak. Tapi pelayan saya bilang begitu Pak, si Banem. Oh, si Banem. Dia terlalu membesar-besarkan kemampuan saya Pak. Tapi bukankah Bapak hampir menghidupkan orang mati kalau tidak ada orang bersin waktu Bapak sedang berdoa? Oh, kalau soal itu, Tuhan silakan kalau percaya. Kalau tidak juga tidak apa-apa Pak. Kalau begitu, betul. Kebetulan, aduh, silakan duduk Pak. Duh Pak, tewas, tolong saya. Sebentar, tenang Pak. Saya seperti mencium bau tidak sedap ini Pak. Waduh Pak, bahaya tuh Pak. Apa ya ini? Sebentar Pak. Rupanya Tuan Johan Budiman ini sudah mengalami masalah yang besar ini. Benar Pak, benar. Tolong saya Pak. Tenang Pak, coba ceritakan. Begini Pak, lebih baik tidak keras Pak. Ada apa Mbak? Mengapa tidak langsung saja kita minta uang itu? Kita bisa permisi pada tamunya. Mungkin bukan tamunya, siapa tahu backingannya. Kita harus hati-hati, kita bisa terpeleset. Jadi sekarang bagaimana Mbak? Kita harus mendengarkan percakapan mereka dulu. Caranya bagaimana? Sini, kita sembunyi di sini. Begitu ya Pak. Permisi Pak. Aduh Pak, gawat. Anak perempuan perusahaan multinasional British Indonesia Industry. Maksud saya presiden direkturnya. Putri dari presiden direktur perusahaan multinasional British Indonesia Industry memanggil Bapak. Itu Pak, tadi saya mau bilang begitu. Tuan, sepertinya saya sibuk seperti biasanya. Jadi Bapak meninggalkan saya Pak? Apa boleh buat Pak? Presiden direktur itu sudah menjadi langganan saya dari dulu. Duh Pak, tolonglah saya. Pak, biar semua syarat-syaratnya saya penuhi. Syaratnya cuma yang saya kemukakan tadi. Kain putih Teotron 1, ayam hitam 5 ekor, putih 5 ekor, karangan bunga 1 pot besar. Tapi bunganya bukan bunga sungguhan, bunga-bungaan dari buah kertas. Daunnya dari buah kertas warna hijau, merah juga boleh. Bunga-bungaan dari kertas merah itu kurang lebih 54, itu belum termasuk yang hijau. Apa tugas gue udah beres? Sebentar, Tuan Johannya belum kasih keputusan, sabar. Ya sudah, syarat-syarat itu semua saya penuhi dan wajar-wajar wartawan itu sakit muntaber, disuruh. Dan ingat, langsung tewas. Oh, gampang itu man. Asalkan syarat-syarat itu saya terima siang ini juga di depan toko sobat Pasar Baru. Dek, marilah kita ke rumah presiden direktur itu. Sepertinya beliau sudah menunggu saya. Secepatnya Pak, ayo.
Tuan Johan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Mbah, itu dari tadi ada 2 orang ngintip, Mbah. Mana sih? Nggak kelihatan. Mata saya min. Aduh, Mbah Johan ya, Mbah. Itu tuh. Waduh, sebentar. Ngapain kalian di situ? Berak ya? Ngapain ya? Mau ngintip ya? Walah, dasar bocah lontang-luntung. Sembarangan lo, rasa dukung penipu. Harusnya lo masuk penjara. Wah, berani ya sama orang tua. Apa? Injek. Aduh, ban saya kelihatan. Kurang tinggi, man. Teruskan barisannya. Kamu, dan kamu. Tidak usah, angkat tangan turun dan dekatlah kemari. Terima kasih, Pak. Pak Jenderal. Terima kasih, Pak Jenderal. Pak Jenderal. Pak Jenderal. Sudah, kalian berdua harus menjadi saksi. Terangkan padaku kenapa orang-orang ini bikin orang di sini. Siap, Pak Jenderal. Bapak itu bapaknya Budiman. Yang mana dengan Budiman? Itu Pak yang gendut. Sini ikut. Beliau ada pemilik pada pabrik besar di pasar. Mungkin Bapak juga pernah beli di sana. Anda bagaimana mulanya Pak Johan telah mau diminta uang oleh wartawan dan basmi itu? Pak Jenderal, bentar lagi Bang. Wartawan itu kalau nggak tahu suka mencari dan membikin amplop. Betul itu Pak Jenderal, betul. Dia ini seorang penipu. Diam. Terus Pak. Teruskan Pak Jenderal. Nama saya Ahmad Pak. Benar. Ayo teruskan. Siap Pak Jenderal. Om itu, Om Dukun dan kakak itu kakak mahasiswa. Tadi kakak mahasiswa itu bilang mau beli ganja Pak Jenderal. Beli ganja? Yang mana mahasiswa? Yang pakai baju biru dan muka sama itu Pak. Oh, si Samam. Yang ini ya? Enggak, Pak. Enggak. Aduh. Oh, mahasiswa itu juga bilang tadi katanya suka mengisap protes dan pakai baju mode frustasi. Om Dukun dan para mahasiswa itu tadi mau membantu Tuan Johan dan minta upah 5 ekor ayam goreng, ayam bakar hitam, apa begitu Bang? Aduh, saya tidak tahu jam besarannya. Tapi Pak Jenderal, Pak Dukun bilang kepada saya bahwa ini berhasil menghidupkan 7 orang mati kalau tidak ada yang bersin. Waktu itu dia baca doa. Emang, saya nanti mau tahu kenapa mereka berbuka di sini. Kan saya tidak tahu jam. Dia berpura jadi dukun, dia dan karuan. Pak Jenderal. Gak benar itu Pak Jenderal, gak benar. Dia yang menipu Pak Jenderal. Justru saya datang untuk membantu Tuan Johan. Tuan Johan Budiman, itu Pak Dusta. Pak Jenderal, dia mau mencemarkan nama baik pahlawan-pahlawan juga. Diam, kalian semuanya orang jahat. Ada berutut. Kita juga Pak. Kamu mau berutut? Enggak, berutut. Kenapa kamu tidak berutut? Pukul. Ayo berutut. Aku Pak Jenderal, aku cara saya robek. Kamu, orang jahat, ayo mengaku. Ayo mengaku, pukul. Saya mengaku Pak Jenderal, saya mengaku. Saya benar bukan pejuang Pak Jenderal. Apalagi ya, saya memilih kamu ke kota dan memilih bekerja sama dengan Belanda Pak Jenderal. Kamu bekerja sama dengan Belanda. Kamu anjing saya, pukul. Anjing Ica. Ampun. Tuan pun sudah menghukum saya, Pak Jenderal. Tuan pun sudah menghukum saya. Saya mendapatkan luka di dada dan di paha, Pak Jenderal. Sini kamu bukan dokter. Kamu tidak setia pada revolusi. Sujud. Kepala di tanah, Pak Jenderal. Di tanah. Saya tidak bisa, Pak Jenderal. Mengapa kamu tidak bisa bersujud? Perut, Jenderal. Perut atau celanamu yang sobek? Dua-duanya, Pak Jenderal. Kamu tidak. Kamu mau rahasia? Ayo ngaku. Aku Pak Jenderal, saya mau masuk Tuan Johan, tapi belum. Apalagi ya? Ayo, Pun, ampun, saya ngaku. Saya biasanya menulis cerita-cerita porno. Cerita porno? Masuk, campur ya. Ampun, saya bisa menulis majalah anjing. Dosa,
bahwa saya lebih takut pada satu pedang panahan daripada 1000 pucuk senapan. Tapi tentu bukan oleh teras macam kamu. Sujud. Mau kemana Mbak Dukun? Ada Mbak Dukun yang tiba-tiba. Mau kemana Mbak? Mau ke belakang Mbak. Ngaku, kamu penipu ya? Bukan Pak. Bohong. Saya dukun Pak. Dukun. Saya serius. Ampun. Saya ngaku Pak, ngaku. Saya memang penipu, tapi orang-orang yang saya tipu itu memang pengen ditipu Pak. Walaupun saya cuma bisa 1 atau 2 mata, mereka percaya sama saya Pak. Dan kamu juga tipu mereka ya? Enggak Pak. Bohong. Enggak Pak, serius. Betul. Ampun ya Pak, ampun. Iya Pak, saya menipu mereka semua Pak. Sujud. Sujud Pak. Iya sujud. Iya Pak, iya. Sujud. Ya Pak, ampun Pak. Sujud. Sudah. Ini anak belit, anak siapa? Anak monyet. Kalau gereja saya bisa Pak, tapi yang akan jelas belum Pak. Kalau saya mengatakan pada penjawab itu bahwa saya akan menfirmaskan, saya cuma berlagu saja Pak. Namun saya anak muda Pak. Kalau soal protes-protesan, saya mah cuma ikut-ikutan Pak. Bener Pak. Oh, kamu aktivis ya? Enggak Pak, enggak. Saya cuma selesai minum. Kamu pasti yang suka musuh kan? Enggak Pak, enggak pernah. Justru mereka dari keren. Kamu semester berapa? Semester 14 Pak. Apa? Semester 14 Pak. Harusnya kamu kuliah dan tidak keluyuran. Belajar itu protes terhadap keluyuran. Saya belum bayar UKT Pak Jenderal. Sujud, gerak. Siap Pak, siap. Ada yang di rumah. Mau kemana? Nur. Ya Tuhan, minta umat ya Tuhan. Kenapa ayahku tidak umat? Mengaku, Ya Tuhan, umat ya Tuhan. mengaku. Pukul. Mengaku Pak Jenderal, saya juga ikut-ikutan Pak Jenderal. Seperti mahasiswa itu, ikut-ikutan protes Pak Jenderal. Orang lain mengadakan pementasan edan-edanan dan aneh. Saya juga ikut-ikutan Pak Jenderal. Dulu kesenian saya itu saya namakan kesenian teroris Pak. Semboyannya itu seni sama dengan kentut Pak Jenderal. Tapi sekarang sudah diubah Pak Jenderal. Sekarang yaitu menjadi seni langit lapis ke-7 Pak. Dan saya proklamasikan diri saya sebagai nabi pentas zaman ini Pak Jenderal. Sujud. Cium ibu pertiwi yang sudah lama kalian injak-injak. Dengarkan saya. Menciptakan kesenian adalah protes. Protes terhadap kejelekan, kekacauan, ketanpa maknaan. Seandainya ada Robespierre masih berkuasa, kepala kalian sudah tak lama dalam keranjang. Tapi saya bukanlah jenderal macam itu. Saya adalah jenderal yang tidak hanya menciptakan strategi yang membuat kekuatan reaksi Eropa tidak berdaya, tapi juga adalah pencipta hukum. Sampai sekarang Eropa masih berpedoman pada hukum yang dasar-dasarnya saya letakkan. Saya akan menghukum kalian semua, tapi bukan hukuman yang sewenang-wenang, melainkan hukuman dari seorang jenderal negarawan. Perhatian, laporan, kendaraan sudah siap. Waktu minum teh telah tiba. Putri Josephine dan Berhatnas menunggu Pak Duka. Siap. Jaga mereka selagi saya lagi di markas besar. Siap, Komandan. Syukurlah ya Tuhan, kami sudah benar-benar lunas. Bagaimana pakaian itu? Tanggung beres Bu, jangan khawatir, tenang saja. Tapi nanti sore yang punya akan mengambilnya. Iya, tenang saja Bu, nanti juga akan ada yang mengantarkan dari rumah sakit. Pak Jenderal itu mau kemana? Hai Jenderal, siapa bilang dia Jenderal? Jadi Pak Jenderal itu siapa? Itu kan pasien dari pusat kesehatan jiwa, dari rumah sakit jiwa. Sejak kemarin sore dia kabur. Ya memang sudah biasa dia kabur. Soalnya karena ada sirkus ini, kami sulit menemukannya. Walaupun kami semalaman tidak bisa tidur. Nah, itulah dia orang yang mencuri pakaian kebesaran di rumah saya itu. Sudah nunggu. Apa-apaan ini? Sudahlah, sudah. Pasiennya juga sudah pergi. Hah?
kasihan. Jadi dia itu orang gila. Iya, katakanlah gitu. Tapi pakaiannya kenapa benar-benar jenderal? Dia itu pencuri pakaian dari si ibu penjahit itu. Aduh, sepatu saya dibawa. Heran, kenapa dia harus pakaian itu? Dan persis seperti jenderal. Ya, memang dalam sakitnya, dia sering menghayalkan dirinya sebagai seorang jenderal. Jenderal yang tidak pantangnya pula. Napoleon Bonaparte. Bayangkan, mengapa bisa saudara-saudara sampai tertipu seperti itu?